Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Saudari Faiza. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelumnya, perkenalkan ya, nama saya Haffi Hasani. Saya di sini sebagai HRD dan juga yang akan mewawancarai Saudari Faiza. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Yang pertama yaitu ceritakan tentang diri Anda. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Faiza Aridwan, biasa dipanggil Faiza. Saya berusia 19 tahun dan saat ini saya berdomisili di Sukabumi. Saya lulusan kampus Institut Pertanian Bogor dengan jurusan Manajemen Agribisnis. Baik, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? PT Astra Group adalah perusahaan Astra Internasional dan juga merupakan perusahaan konglomerat yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Ruang lingkup kegiatan perseroan seperti yang tertuang dalam anggaran dasarnya adalah perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, dan juga jasa konsultasi. Baik, coba ceritakan tentang kelebihan Anda. Saya mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Saya juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan saya juga termasuk orang yang cekatan dan sigap. Baik, coba sekarang ceritakan tentang kekurangan Anda. Saya ini orangnya suka meremehkan hal kecil, maka dengan itu cara mengatasinya saya suka melakukan pengecekan ulang di setiap akhir tugas yang saya kerjakan. Saya juga adalah orang yang emosional, tetapi saya sangat mengakui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang merugikan untuk diri saya dan juga orang di sekitar saya. Baik, selanjutnya, mengapa Anda tertarik pada perusahaan ini? Selain perusahaan ini sedang membuka lowongan pekerjaan, saya juga melihat perusahaan ini adalah perusahaan internasional, maka dengan itu saya memilih perusahaan ini. Baik, selanjutnya, apa alasan kamu mendaftar di posisi ini? Selain saya memiliki ketertarikan di bidang frontliner, dengan kelebihan yang saya miliki juga, saya rasa cukup untuk bekerja pada bidang tersebut. Baik, sebutkan pengalaman Anda. Saya pernah magang dengan posisi saya sebagai frontliner, sehingga sedikit lebihnya saya mengetahui tentang posisi ini. Baik, selanjutnya, berapa gaji yang Anda inginkan di perusahaan ini? Dengan skill yang saya punya, juga sesuai UMR yang ada di kota ini dan sesuai kebijakan yang perusahaan berikan, saya memilih rentang gaji antara 3 hingga 4 juta. Baik, yang terakhir, mengapa saya harus memilih Anda? Saya yakin saya bisa berada di posisi ini dengan pengalaman yang saya miliki, dan saya yakin saya bisa berkontribusi yang baik untuk perusahaan ini. Saya adalah seseorang yang dapat diandalkan, maka saya yakin saya layak mendapatkan posisi ini. Baik, cukup sekian ya wawancara kali ini. Terima kasih untuk waktunya dan cukup sampai di sini. Bila ada informasi selanjutnya akan saya sampaikan melalui email Anda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Risna ya. Tapi sebelumnya perkenalkan saya Ildanisa Febriani, saya selaku HRD di PT Kalimasa Rana Suprindo. Nah, sebelum ke sesi interview, sebaiknya saya itu panggil Anda Risna apa Mbak Risna ya? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya dipanggil Risna. Oke, baik. Langsung saja, Risma bisa perkenalkan diri Anda sendiri. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risna Yuliani. Saya itu merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dan alamat saya itu di Desa Kaligawe, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon.
Dan saya juga merupakan seorang fresh grad D3 Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalan diri Anda. Selanjutnya bisa langsung ceritakan kelebihan dan kekurangan yang ada di diri Anda sendiri. Baik, mungkin saya akan memulainya dari kelebihan saya terlebih dahulu. Saya itu memiliki kelebihan yang pertama, mampu bekerja secara tim maupun individu, rajin, disiplin, dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan secepat mungkin. Dan yang selanjutnya itu saya memiliki keinginan yang tinggi untuk mempelajari sesuatu yang baru dan bertanggung jawab. Untuk kekurangannya mungkin ada satu, dari segi saya itu kurang percaya diri. Tetapi untuk mengatasi kekurangan tersebut, saya itu selalu berbicara kepada diri saya untuk pasti kamu bisa, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Terima kasih juga atas jawabannya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya saja. Nah, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini, dan kamu tahu dari mana nih bahwa perusahaan ini sedang mengadakan lowongan pekerjaan atau open job seeker gitu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Perusahaan ini kan bernama PT Kalimas Sarana Suplindo. Nah, PT Kalimas Sarana Suplindo ini merupakan sebuah perusahaan distributor untuk barang plumbing dan piping system yang telah menyebarkan banyak merek di bidangnya ke seluruh Indonesia. Nah, saya mengetahui bahwa perusahaan ini sedang melakukan buka lowongan pekerjaan itu dari sebuah aplikasi yang bernama Jobstreet. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya nih. Mengapa Anda ingin bekerja sebagai staf administrasi terutama di perusahaan kami? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Alasan saya memilih menjadi staf administrasi karena saya memiliki keinginan yang tinggi dan minat yang tinggi pada bidang administrasi. Selain itu juga, karena kan sebelum saya mendaftarkan diri menjadi staf administrasi di perusahaan ini, saya membaca terlebih dahulu job deskripsi dari staf administrasi tersebut. Nah, setelah saya baca, ternyata memang benar job deskripsinya itu sesuai dengan minat saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya ke pertanyaan berikutnya saja ya. Nah, apabila kamu keterima di perusahaan kami, khususnya di staf administrasi, sebaiknya kami sebagai HRD atau perusahaan lebih baik gaji kamu seberapa ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk gaji, untuk sekarang boleh disesuaikan saja dengan UMR. Tetapi apabila suatu saat nanti kinerja saya baik di bidang staf administrasi ini, mungkin saya akan meminta yang sesuai dengan pekerjaan saya, seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau dilihat dari CV Risna sendiri nih, Risna ini belum ada pengalaman di staf administrasi tentunya. Terus bagaimana kamu bisa meyakini nih ke kami, ke perusahaan kami dan juga saya agar kamu bisa keterima di perusahaan kami khususnya di staf administrasi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk hal tersebut, saya dapat meyakinkan perusahaan ini dari kelebihan saya yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasannya saya itu merupakan orang yang bertanggung jawab dan memiliki keinginan dan minat yang tinggi untuk mempelajari sesuatu yang baru, terutama dalam hal administrasi. Terima kasih. Terima kasih juga ya atas jawabannya Risma. Baik, ke pertanyaan selanjutnya aja nih. Yaitu kalau misalkan nih kamu dapat atau dapat partner yang kurang cocok bagi kamu dan kamu ngerasa bahwa kamu tuh kurang nyaman gitu bekerja sama tim bareng dia. Nah, itu kamu gimana cara menanggapinya gitu? Solusinya gimana biar kamu tetap bertahan di posisi kamu saat ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengatasi hal tersebut, saya mencoba saja untuk profesional dalam menjalani pekerjaan ini. Karena kan itu masalahnya emang internal, berarti harus diselesaikan secara internal juga, tidak boleh merambat ke pekerjaan seperti itu.
Ada lagi atau cukup aja? Cukup. Terima kasih atas jawabannya Risna. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau misalkan kamu ditempatkan di posisi selain staf administrasi, misalnya staf marketing nih, kamu bagaimana? Apakah kamu siap atau kamu akan mengundurkan diri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk hal tersebut, saya memilih untuk mengundurkan diri. Dikarenakan saya tidak memiliki minat di bidang marketing. Apabila saya menjalani sesuatu pekerjaan yang memang bukan minat saya, nanti ditakutkannya saya tidak memiliki kinerja yang baik. Seperti itu. Baik, jadi jawabannya cukup segitu ya? Oke, Ya. Terima kasih. Nah, ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi kan kalau staf administrasi itu dia berkaitan erat nih, berkaitan langsung ke Microsoft Excel. Nah, tapi dilihat dari CV Risna sendiri, untuk kemampuan Excel itu bisa dibilang cukup. Nah, gimana nih cara kamu biar nanti ngejalani setiap proses kinerja pekerjaannya dengan baik itu bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Walaupun saya memiliki kemampuan di Excel dibilang cukup, tetapi saya dapat mempelajarinya seiring dengan berjalannya waktu selama saya bekerja. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama Risna, makasih atas jawabannya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya buat kamu nih, di interview pertama ini. Nah, jadi apa yang kamu tahu tentang administrasi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, administrasi atau staf administrasi itu dipahami sebagai sebuah profesi yang bertugas untuk mengorganisir dan memastikan kegiatan yang sifatnya administratif atau ketatausahaan perusahaan tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Risna. Nanti kalau misalkan Risna diterima di perusahaan kami, nanti kami akan menghubungi Anda via email ya. Baik. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Risna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa juga. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudara Maki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Ibu. Izin memperkenalkan diri, saya Nurul, saya seorang HRD di PT Anaga ini. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Saudara Maki untuk memperkenalkan diri serta menceritakan tentang diri Anda. Izin menjawab kepada Ibu Nurul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maki Al-Father. Saya berasal dari Kota Sukabumi. Saya merupakan fresh graduate dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Diploma 3, jurusan Manajemen Agribisnis. Oke. Sebelumnya saya ingin tahu juga kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki. Izin menjawab, kelebihan yang saya miliki yaitu yang pertama, saya bisa bekerja sama baik dengan tim, lalu memiliki komunikasi yang baik, dan bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang saya lakukan. Dan kekurangan saya merupakan orang yang pelupa. Oh, jadi kekurangan yang kamu miliki itu pelupa ya? Nah, biasanya cara kamu menutupi kekurangan kamu itu, kamu biasanya ngelakuin apa gitu? Untuk mengatasi kekurangan tersebut, saya melakukan yaitu dengan cara membuat list jadwal agar pekerjaan yang saya lakukan dapat terselesaikan tepat waktu. Oh, jadi Saudara Maki untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki itu membuat list jadwal sehingga jadi pekerjaan semua yang Saudara Maki lakukan bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Begitu Saudara Maki? Betul, Ibu. Oke. Selanjutnya apa sih yang kamu ketahui tentang PT Anaga ini? Izin menjawab, yang saya ketahui tentang PT Anaga ini, ya berasal dari Bandung ya. Perusahaan ini juga memproduksi seperti kain sarung dan kain lain-lainnya. Oke. Nah,
Jadi yang kamu ketahui tentang PT Anaga itu ini ya, PT yang memproduksi kain gitu. Ya, Oke. Nah, ada nggak alasan kamu ingin bekerja di sini dengan menduduki posisi jabatan sebagai digital marketing itu apa gitu? izin menjawab, tentu saja mengapa saya memilih posisi sebagai digital marketingnya, dikarenakan saya memiliki bakat di bidang desain dan memiliki hard skill seperti mengedit video, mengedit foto, dan lain-lainnya, Ibu. Oh, jadi alasan kamu ingin bekerja di PT Anaga dengan menduduki posisi jabatan sebagai digital marketing karena kamu memiliki bakat gitu ya di bidang desain gitu. Kamu bisa Ya. ngedit-ngedit video, ngedit-ngedit poster gitu ya. Nah, pengen tahu dong software yang kamu kuasai di digital marketing itu apa? Izin menjawab, yang saya pelajari selama ini ada Canva, Adobe Premium, dan Adobe Photoshop. Oh, nah kalau misalnya di persentase dari 1 sampai 100 gitu, kira-kira berapa persen sih kamu menguasai software tersebut? Dengan rasa percaya diri, saya bisa menyebutnya 100%. Oh, 100% ya kamu ini ya dari persentase kamu gitu, kamu bisa menguasai software tersebut. Oke. Selanjutnya nih, misalkan ya, kamu diterima di PT Anaga ini dengan posisi di digital marketing. Nah, kontribusi apa sih yang akan kamu berikan terhadap PT Anaga dan kontribusi yang kamu berikan itu mampu gitu menarik pelanggan untuk membeli produk yang kita jual. Mungkin kontribusi yang saya akan berikan yaitu dengan cara bekerja sama baik dengan tim ya, tapi yang terutama yaitu memberikan desain-desain yang terbaik untuk memproduksikan produk dari PT Anaga agar membuat pelanggan itu tertarik kepada produk kita. Oh, seperti itu ya. Jadi kamu kontribusinya akan bekerja sama bekerja sama baik dengan tim, terus mungkin memberikan desain-desain terbaik kamu gitu ya, yang bisa memberikan pelanggan itu tertarik gitu dengan produk yang kita jual. Seperti itu kan, Saudara Maki? Ibu. Selanjutnya, seberapa dalam sih kamu mengetahui tentang digital marketing ini? Izin menjawab, sedikit yang saya ketahui, digital marketing itu suatu aktivitas untuk memasarkan produk melalui media digital. Oh, seperti itu. Jadi yang kamu ketahui cuman tentang digital marketing itu yaitu apa sih? Memasarkan produk. Oh iya, pemasaran produk gitu kan ya, lewat digital marketing gitu kan. Nah, ini ya, misalkan nih, kamu udah keterima nih, udah menduduki atau menduduki posisi jabatan sebagai digital marketing di PT Anaga ini. Nah, kira-kira berapa sih gaji yang harus PT Anaga berikan untuk kamu gitu, yang sudah bekerja di posisi jabatan digital marketing? Izin menjawab, seperti yang saya ketahui, sesuai dengan ketetapan dalam perusahaan PT Anaga ini, posisi digital marketing dapat mendapatkan gaji 3.500.000 dan saya rasa untuk gaji saya ingin sesuai dengan ketetapan perusahaan PT Anaga ini. Oh iya ya. Oke. Jadi kamu jadi apa sih PT Anaga harus memberikan gaji kepada kamu itu disesuaikan gitu dengan ketetapan yang sudah ada di PT Anaga gitu. Oke. Kan saya sudah gini ya. Saya udah lihat gitu ya di CV kamu itu kamu domisili Sukabumi. Nah, kan kita udah tahu gitu kalau PT Anaga itu terletak di Bandung. Nah, kan nggak mungkin juga gitu ya, kamu bolak-balik Sukabumi, Bandung, pasti kamu cari solusi gitu. Kalau kamu udah diterima di PT Anaga ini, pasti kamu ngekos. Nah, emang kamu mau gitu
ngekos di Bandung dengan biaya dengan gaji yang kamu dapatkan 3.500.000 emang bisa menutupi semua biaya kehidupan kamu gitu di Bandung? Izin menjawab, mungkin untuk solusinya ya, saya bisa mencari kos-kosan yang lebih agak dibilang murah dengan gaji 3.500.000 jadi cukup. Dan yang kedua, dikarenakan saya belum ada beban tanggungan ya, saya rasa untuk gaji 3.500.000 cukup untuk membiayai keseharian saya di Bandung. Oh, jadi kamu merasa cukup gitu dengan gaji 3.500.000 yang diberikan PT Anaga itu bisa memenuhi semua kebutuhan hidup kamu gitu, mulai dari ngekos sampai biaya makan atau biaya yang lainnya ya? Ya, Oh, oke. Terima kasih kepada Saudara Maki. Pertanyaannya cukup memuaskan. Mungkin wawancara hari ini saya cukupkan. Apabila ada informasi selanjutnya, saya akan menginformasikan lewat email Anda ya. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Putri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, jadi kita langsung aja ya ke tahap interview. Untuk yang pertama bakal saya tanyain itu, pengen dong ceritakan diri Anda gimana gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Permata. Saya berdomisili di Kabupaten Bogor, tepatnya di Citerep. Saya lulusan Teknik Lingkungan. Untuk kekurangan dan kelebihan Anda itu bisa dijelaskan nggak? Untuk kelebihan saya mudah beradaptasi, saya mudah bersosialisasi, dan saya juga selalu menerima tantangan atau tugas yang diberikan. Untuk kekurangan saya orangnya pelupa, saya orangnya teledor, namun saya bisa mengatasinya. Oke. Untuk yang selanjutnya, apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini dan tahu dari mana kalau perusahaan itu sedang membuka lowongan pekerjaan? Awalnya saya sedang membuka website, lalu di salah satu website yaitu Warta Kota itu sedang membuka lowongan pekerjaan, di mana lowongan tersebut sesuai dengan yang saya inginkan, dan juga saya juga pernah melakukan magang di salah satu perusahaan. Oke. Mengapa Anda ingin bekerja sebagai staf geothermal operation di perusahaan ini? Karena menurut saya tertarik dengan lowongan ini, dan juga saya sudah memiliki skill gitu. Oke. Apabila Anda diterima di staf geothermal operation di perusahaan ini, apa rencana Anda untuk 5 tahun ke depan? Rencana saya untuk 5 tahun ke depan, semoga saya bisa membuat inovasi baru di suatu perusahaan tersebut, dan saya bisa berkomitmen dalam bekerja di tempat perusahaan ini. Oke. Kalau dilihat dari CV ya, kamu sendiri sepertinya belum ada pengalaman jadi geothermal operation nih. Bagaimana cara kamu untuk percaya bahwa kamu berhak diterima di bagian ini? Baik, pertama saya tadi sudah menjelaskan kelebihan saya bahwa saya akan menerima pekerjaan atau tugas apapun yang saya dapatkan, karena saya menyukai tantangan seperti itu, dan saya juga mau belajar. Oke. Misal nih ya, ketika ada partner kerja kamu yang kurang nyaman bagi kamu nih, bagaimana cara kamu menyikapi agar kerja tim kamu tetap berjalan dengan baik?
Baik, karena perilaku setiap orang itu berbeda-beda, jadi kita harus menerima seseorang tersebut. Jadi jangan egois terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi mungkin bisa dibicarakan baik-baik bagaimana agar kita merasa nyaman dengan dia. Oke. Misal, kalau di posisi kamu yang lain, seperti marketing, bagaimana? Apa kamu bersedia? Siap, saya bersedia. Kemampuan mix Excel kamu kalau dilihat dari CV itu bisa dibilang cukup. Nah, padahal di bagian geothermal operation ini tuh, apakah kamu bisa menjalankan tugas dengan baik? Mohon maaf, bagaimana? Kemampuan kamu di CV ini saya lihat sudah dibilang sudah cukup ya. Apakah kamu yakin bisa menjalankan tugas dengan baik? Karena saya sudah memberanikan diri untuk melamar di perusahaan ini, jadi saya akan bekerja keras di perusahaan ini. Apakah kamu tahu kelebihan dan kekurangan staf geothermal operation? Kalau kamu tahu boleh disebutkan ya. Beberapa saja. Sejujurnya saya juga belum tahu tentang kelebihan dan kekurangannya. Mungkin nanti saya akan mencari tahu lebih dalam lagi. Seperti itu. Oke. Mungkin segitu aja pertanyaan dari saya di tahap interview ini. Makasih untuk Mbak Putri ya, sudah bisa menjawab pertanyaan dengan lancar. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Untuk kelanjutannya nanti akan saya konfirmasi kembali untuk Mbak Putri ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.